Kembali di ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Pak Menteri, kita lihat tadi dua foto teman kita, ini teman Bapak ini. Yes. Ini Menteri KKP dan Menteri Sosial. Terkait kedua foto ini, Pak, mantan Menteri Sosial dan KKP ini, Presiden Jokowi sempat menyinggung hukuman mati bagi koruptor. Lah, Pak Menteri setuju nggak dengan hukuman mati untuk koruptor? Saya kebetulan penganut paham untuk jenis apapun saya tidak setuju hukuman mati. Saya. Secara pribadi ya? Secara pribadi ya. Secara Mengapa, pribadi. Pak? Saya berpendapat bahwa hak mencabut nyawa itu adalah Haknya the Tuhan. sole, haknya Tuhan semata gitu. Itu dulu waktu saya kuliah juga di Amerika terjadi perdebatan yang sangat kencang waktu itu antara perdebatan keras antara kaum konservatif dan kaum Partai Demokrat. Partai Demokrat. Dan di kampus kita juga berdebat. Waktu itu saya berdebat dengan salah seorang profesor juga. Saya mahasiswa dari pihak konservatif, bukan di kampus saya, tapi waktu itu perdebatan. Sampai dia bilang, kalau ada seorang pemerkosa memperkosa putri kamu, apakah kamu masih belum setuju dengan hukuman mati? Hukuman mati. Saya bilang saya tetap pada prinsip saya, tetapi I'll make sure that that guy will be imprisoned for the whole. Tapi ini kan orang mikirnya ini dana bansos loh, Pak. Ya, memang ancaman hukuman yang seperti itu memang berat, sangat berat. Satu-satunya yang tapi buat saya biarlah proses hukum saja yang kita serahkan proses hukum. Apapun nanti itu kan kita harus menyerahkan proses ke pengadilan hukum ya, apapun putusannya. Apapun putusannya, karena itu domain pengadilan dan. Oke, sekarang agak santai sedikit. Saya punya video, ini Pak Yasona seneng nyanyi. Kita lihat videonya. Judulnya apa, Pak? Hodoboruku itu artinya kaulah putri saya. Jadi ini dinyanyikan untuk Boru Panggowaran itu untuk anak perempuan yang pertama. Jadi anak pertama perempuan itu namanya Boru Panggowaran. Ini hoak kalau cuma sekedar cerita. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Menteri untuk menyanyikan satu buah lagu di Ngobrol bareng Gus Miftah. Kita buktikan. Ini lagu rekonsiliasi, Pak ya? Lagu klarifikasi. Oh, klarifikasi. Kenapa dikatakan klarifikasi, Pak? Karena harus mengklarifikasi, jangan curigai diriku. Oh, atau barangkali ibu pernah curiga, Pak? Mudah-mudahan tidak. Ini saya ketemu sama Tagor Pangaribuan. Dia sekarang sudah membuat lagu jawabannya. Lagu jawaban dari klarifikasi. Tapi itu dinyanyikan. Ini keren loh. Sang istri. Baru ini ada lagu judulnya klarifikasi. Oke, Pak. Ini Pak Menteri ini kan cukup banyak. Satu menteri yang cukup banyak menerima kritik. Mulai dari pemberian remisi untuk koruptor. Dinilai tidak mendukung semangat pemberantasan korupsi. Dan karena pemberantasan korupsi, undang-undang KPK dan sebagainya lah. Membandingkan kriminalitas Tanjung Priok dengan Menteng waktu itu juga hangat banget kan. Bapak menyadari ya, kebijakan ini banyak kemudian mengandung kritikan dari masyarakat. Ya. Tanggapan Pak Menteri. Jadi soal asimilasi dan pemberian asimilasi, integrasi ke para napi. Itu kan nggak benar koruptor. Nggak ada satupun yang kita keluarkan koruptor. Itu kan orang jumping into conclusion pada waktu. Padahal bukan koruptor yang dikeluarin. Bukan. Jadi itu kan napi umum, ya kan? Napi-napi yang tidak masuk kategori PP 99, terorisme, korupsi, narkoba, koruptor, ya, pelanggaran HAM berat. Artinya yang diremisi di luar itu? Di luar itu. Tapi pada waktu saya menjelaskan kebijakan ini di Komisi 3, ada teman mengatakan itu kan diskriminatif. Kan orang-orang napi koruptor yang tua-tua juga rentan kepada COVID. Mengapa juga? Nah, saya katakan itu harus ada perubahan PP. Langsung dibilang saya mau merubah PP, dia bilang langsung napi koruptor. Sekarang kita sudah mengeluarkan 68.000
kita beri asimilasi awal dalam rangka mencegah over kapasitas di lapas. Yang mengulangi, bahwa ada yang mengulangi, hanya di bawah 0,4%. Yang mengulangi kriminal kembali? Iya. Padahal dalam hal yang umum, itu pengulangan itu kalau di Amerika bisa sampai di atas 10%. Di kita mungkin sampai 7-8%. Ini 0, tidak sampai 1%. Tidak sampai 1%? Tidak sampai, 0,4 yang mengulangi. Berarti mereka mengapresiasi. Bahkan pada awal-awal COVID, di antara mereka yang keluar itu ada yang membantu menyalurkan waktu itu bansos. Karena waktu itu ada anggapan begini Pak, yang di dalam dikeluarin, yang di luar dimasukin. Nah itulah kesalahan. Mereka kan sudah menjalankan sebagian 2/3 daripada hukumannya. Jadi kan daripada di dalam dan kita itu kan diseleksi juga, tidak sembarangan. Gitu. Tanjung Priok kan misunderstanding. Saya sudah akhirnya setelah dijelaskan itu kan misunderstanding saja. Pak, gitu. ini kan mengapa sih kalau kita lihat dari luar itu, Bapak kerap kali mengambil langkah yang berseberangan dengan masyarakat sipil. Tidak didesak Pak oleh mundur itu nggak takut Pak ya? Kalau soal mundur itu kan konsekuensi dari apa? Mau terima jabatan bisa mundur Pak ya? Harus begitu. Tapi sepanjang nawa itu kita itu benar dan kita bisa pertanggungjawabkan itu, ya kita jalan. Kita harus mengambil keputusan. Bisa-bisa kita mengambil keputusan dari yang terburuk. Tapi kita harus mengambil keputusan. Siap. Gitu kan. Misalnya soal asimilasi COVID. Ya, mengeluarkan itu kan tapi itu rekomendasi Komisi Tinggi HAM PBB, Komnas HAM mengapresiasi apa yang kita lakukan. Ya kan, dunia internasional mengapresiasi. Inilah kontroversi tapi bertanggung jawab. Jadi kalau ngomong soal mundur ya, saya jadi ingat Gus Dur. Dulu Gus Dur mundur. Gus Dur dengan saya tanya jawabnya apa Pak? Kalian tuh gimana? Saya kok disuruh mundur? Jalan saja dituntun sama anak saya. Beliau santai banget. Semakin menarik obrolan saya dengan Pak Menteri. Salah seorang yang saya sangat kagumi. Sangat menarik obrolan kita dengan Pak Menteri. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tunggulah aku di Jakartamu, tempat labuhan semua mimpiku.